ubur-ubur renang tiap hari. Nah, tinggi kagak lembek. Oh, udah gak ketawa. Nah, udah. Bener gimana bang? Bang, gua gak cukup bang. Gua gak bisa jadi stand up comedian bang. Enggak, udah itu. Udah. Ubur-ubur, ambil ubur-ubur. Udah. Oh, itu materi lu pertama? Itu materi gua pertama. Oke. Biasa ya. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Anjing, datangnya so keren gini. Gimana ya? Ya, Gini. Gini anjing. Ini udah rekam? Udah dong. Apaan sih? Gak ribet. So keren anjir. So keren ya? So keren. Bintang Emon. Gak tahu. Gue tuh WhatsApp sama lu udah setahun loh. Lebih, setahun lebih lah. Dibales hilang. Benar. Karena Males. lagi males ketemu orang. Nah, Apalagi kenapa ketemu lu. Gak Salah dulu deh. gua apa? Nah, yang orang aja gue gak mau nih. Di luar kategori orang gue ntar lu deh. Lah kategori gue apa? Lu apa ya? Badut mixu lu tuh. Kayak sama-sama levelan di situ gitu. Enggak, lu kemana sih? Ada, cuma gue lagi males ketemu orang gitu. Ya tadi kan lu boy cerita, nah sorry ya, gue emang lagi malas ketemu orang 2 Iya. tahun. Ngapain 2 tahun lu gak ketemu lu ketemu Iya siapa? gue di rumah aja, gue gak kemana-mana. Ngapain? Ya menikmati hidup, nggak menikmati hidup sih ya menjalani hidup aja. Karena emang sebelumnya gue malas ketemu orang. Oh. Sebelum mungkin lu tahu gue dari atensi yang udah ada ya, Hah? dari inian sosmed ya emang gue mah malas ketemu orang aslinya. Kenapa? Introvert biar kayak anak zaman sekarang. Itulah gue males gue kalau self claiming introvert tuh. Oke. Itu pakai bahasa malas ketemu orang. Simpelnya sombong, udah gitu aja. Oh, sombong. Ya, Karena juara 1. Lu Enggak. ngerasa kayak yang lain gak lucu, lu doang yang lucu. bukan gitu iblis. Apa? Dari dulu emang gue malas ketemu orang. Jadi bahkan dari sebelum ada pencapaian dalam hidup gue, emang gue born to be sombong. Oh, lu born to be sombong. Kayaknya. Iya. Dari hal yang gue belum punya sesuatu untuk disombongin, udah sombong. Contohnya? Iya, gue nggak mau bergaul sama orang-orang. Oke. Gak ada yang bisa dipamerin kan dulu tuh. Iya. Gue nggak punya duit, nggak punya apa. Tapi gue Udah sombong. Udah sombong kayaknya. Kayak tang main yuk, enggak gitu. Ya, Gitu. begitu. Nah, terus lu ngapain ya di rumah kerjaan lo kalau lu gak bergaul? Pas waktu itu ya main game. Oh sebelum yang kemarin. Dulu. Dulu lu tuh ngapain? Lu kenapa malas ketemu orang? Lu takut ngobrol, lu takut kayak Capek, ngobrol tuh capek. Nggak banget. Lu mungkin tipikal yang suka ngobrol kali ya? gue talkative, temennya Talkative. vokatif. Ah benar, gue kira vokatif VSS. Yoi, Bukan ya? Lu ya? Ada turunannya gak tuh? Turunnya ada. Creative Fox. Creative Fox bener. Dagelan bukan ya? Enggak, kita ngapain ngomong itu? Lu dong. Enggak, kenapa lu malas ketemu orang? Kenapa orang introvert. Mungkin yang mirip-mirip sama gue gejalanya sekarang mungkin dikenal dengan introvert kali ya. Betul. Itu kalau ketemu orang capek. Lah kan ketemu doang goblok. Enggak, lu ada gak temen lu yang malas ketemu orang? Ada kan? Nah. Jadi abis ketemu orang, itu tuh maunya istirahat. Iya. Capek. Energinya langsung habis gitu. Ketemu satu orang aja. Kalau Hah? di gue, itu gue harus istirahat sehari. Istirahat diem aja. Oke. Main HP, gak bisa ketemu orang lagi. Capek. Tapi lu punya teman? Punya. Oh, Cuma teman-teman gue yang Hmm. udah tersaring dengan bukan gaya gue, sifat gue yang kayak gini. Udah Pada paham. ngerti, iya. Oh ya Oh. udah gitu. Pernah ada yang gak paham gak? Terus kayak apaan sih orang anjing gak jelas lu? Ada. Siapa? Lu kayaknya. Ya lu cocok jadi orang itu. Gue cocok. Ya ada yang kayak gitu yang ya udah akhirnya berarti emang ya udah nggak cocok aja. Ya nggak apa-apa, santai sih. Ya. Tapi kan lu kalau misalnya introvert boleh di silent dulu kali. Profesional. Blok. Udah di kantor, gue tungguin ya, lagi syuting, bye-bye.
Tenang. Nah, tadi kan mana? Nih, lu kalau lu introvert malas ketemu orang, lu sebenarnya nggak cocok dong jadi entertainer, penampil gitu. Memang nggak cocok gue, tapi gimana gue bisanya di situ? Lah, makanya gue memilih jalur komedi yang stand up komedi. Gue nggak perlu interaksi sama orang, gue cukup bercerita. Jalur komedi berinteraksi ke penonton. Iya, cuma kan gue nggak perlu nanggepin. Kan jalur komedi banyak, ada stand up, ada yang kayak mungkin sekarang lagi rame lapor Pak, itu kan improv. Itu gue nggak bisa yang kayak gitu. Lu nggak bisa improv? Gue nggak bisa improv. Makanya lu stand up sendiri. Stand up sendiri. Dulu tuh gue tahu bahwa gue tuh suka komedi. Dan gue tahu kapasitas gue kayaknya bisa berkomedi dari dulu SMA. Cuma gue nyari-nyari nih jalur komedi gue yang kayak gimana. Gue nyobain yang kayak improv kayak gitu. Bingung gue. Freeze di panggung tuh kayak orang tolol. Iya, ngeliatin aja gitu. Akhirnya gue cobain, stand up gue bisa. Karena kan nulis dulu. Gitu. Lu suka nulis? Oh iya dong. Katanya lu buta huruf dulu. Berarti gue gini-gini apa yang ngelukis gue, solepati. Iya. Lu suka nulis basic ya? Basicnya suka. Materi lu bawain. Ya, gitu. Ikut audisi. Itu Master Chef. Bukan goblok. Stand up dong. Stand up. Juara 1. Lu nyangka gak? Enggak sih. Lu harusnya sombong. Lu harusnya nyangka kalau paling lucu. Dari pertama kompetisi itu dibikin, gue udah tahu gue juaranya. Udah tahu. Yang lain kurang. Walaupun gue baru ikut season 3 ya. Dari season 1 gue tahu. Gue nih bakal juaranya. Anjir. Karena materi lu kuat. Kenapa anjing? Enggak, tapi materi lu kuat kan? Emang materi lu kuat. Enggak, lu masih inget gak? Materi awal lu yang ngerasa kayak, misalnya di gua nih ya. Gue tahu nih lagu gue yang biarlah bakal pecah. Pecah nih walaupun menurut gue alay, pecah nih. Klarifikasi menurut gue alay. Padahal keren-keren aja kan pas lu bikin. Menurut gue sih kurang suka. Cuman gue tahu ini rakyat suka nih. Ya, kan ada bentuk output yang kita buat ya, seni yang kita buat kan gitu. Kadang gitu kan. Kadang ada yang beneran kita suka. Kadang ada yang kita tahu bahwa market suka nih. Betul. Ya kan ada yang kayak gitu. Waktu lu bikin materi lu yang menurut lu, wah ini kayak pecah dia. Lu masih inget gak apa? Materi apa? Mengangkat soal apa? Betawi waktu itu. Oh lu betokal? Oke. Masih inget gak materi apa? Kira-kira kita ketawa gak di sini? Coba ya. Kan gue pit loh. Kan kalau penyanyi gitu, bang nyanyi dong bang, nyanyi. Nah, gue balik kalau senap, bang lucu dong bang gitu. Wah, nyanyi mah enak. Lu denger lagunya sekarang, denger lagunya besok masih bisa. Materi lu denger sekarang, denger besok udah gak ketawa, gak lucu jatuhnya. Kita kan belum pernah denger. Coba satu yang berarti ini materi gue ini yang bikin gue gong. Coba. Enggak apa? Satu materi lu yang kayak anjing gong nih. Coba. Enggak, ini materi yang awal-awal gue bikin. Coba apa? Dibilang gong, ya enggak juga. Ini gue bikin pertama-tama. Ya ada apa? Lu masang tinggi aja. Ya apa? Gue kan ingin tahu coba materi. Kalau kita ketahui berarti emang pantas. Bintang Emun juara 1. Tapi kalau lu gak ketawa. Enggak. Coba ya. Kita netral ya. Editor lu bisa gak masukin ketawa bajai bajuri? Bisa ya? Bisa ya? Lu itu nomor 1 tau. Anjing gak suka. Lu tuh tulang punggung stand up comedy. Rising star. Langsung duar gitu. Aduh. Coba Tang. Pabrik tawa. Aduh. Pojok dagelan. Apa materi lu pertama yang duar gitu? Yang waktu itu materi gua awal-awal yang cukup sukses bikin orang-orang, lumayan juga nih bocah nih. Apa waktu tuh? Itu ya. Apa tuh? Soal Betawi. Oke. Anjing banget anjing. Lu tau kan orang Betawi kan mulutnya pahit kan. Iblis-iblis gitu. Paracetamol atasnya orang Betawi itu mulutnya. Orang Betawi pahit mulutnya, jahat orang. Gak usah ke orang lain, ke orang yang Betawinya juga pahit. Ini orang Betawi, gue juga sering diomongin gitu. Jadi korban gitu. Ya. Ngelubul keluarga gitu. Sering aja diomongin. Dibanding-bandingin. Gue punya adik. Tang, lu gak malu apa Tang? Adik lu lebih tinggi. Sesuatu ngasih saran. Renang dong biar tinggi. Ya bacot banget orang-orang. Ubur-ubur renang tiap hari. Nah, tinggi kagak lembek. Udah gak ketawa. Udah. Udah gimana bang?
Gue gak cukup bang. Gue gak bisa jadi stand up comedian bang. Enggak, udah itu. Udah. Ubur-ubur, apa ubur-ubur? Oh, itu materi lu pertama? Itu materi gue pertama. Oke. Biasa ya. Tapi anyway, maksud gue lu tuh salah satu stand up rising star yang diomongin banget sih menurut gue ya. Iya. Menurut orang-orang juga menurut gue lu gila sih. Cuman kita mengenal lu karena lu mengkritik pemerintah. Betul. Stand up lu oke, juara 1. Wah, bintang Emon, Ina itu. Tapi begitu mengkritik pemerintah kayaknya orang tuh kayak wah ini yang mewakilkan suara kita gitu. Emang kenapa? Emang ada yang salah sama pemerintah? Lu gak suka sama pemerintah? Gue tuh fans nomor 1 pemerintah saat ini. Enggak, karena lu gede banget diekspor keluar bintang Emon, di ini. Gimana ya maksud gue? Ya kayak lu tadi bilang, gue mah ya memang kerjaan gue sebenarnya kan stand up comedian. Betul. Stand up comedian rumusnya lu berangkat dari keresahan. Sesuatu yang kita gatel. Kayak gue tadi cerita ubur-ubur. Itu gue gatel karena di rumah dibanding-bandingin mulu sama adek gue yang lebih tinggi. Oke. Jadilah keresahan gue kayak gitu. Kenapa gue diomongin? Oke. Betul. Ke pemerintah kaitannya ya ada beberapa berita atau kejadian yang buat gue yang warga umum sekalipun yang bukan pemerhati pemerintahan, bukan politisi, gue tuh gatel kayak harusnya nggak gini nih. Contohnya yang bikin trigger kayak apaan sih ini aneh banget deh. Kan udah yang lu kan bilangnya lu ngedenger gue dari gue ngomongin pemerintahan itu contohnya yang udah gue omongin ini gue tapi lupa gitu. Gue lupa gitu. Tapi apa gongnya yang menurut lo pemerintah aneh banget nih aturan gitu? Gongnya jangan yang dari menurut gue deh. Yang menurut masyarakat ya biar fair. Masyarakat aja yang waktu itu banyak sepakat adalah soal kejadiannya Novel Baswedan yang waktu itu yang disiram air keras. Itu kan menurut gue lumayan aneh buat gue. Kasus yang menimpa orang besar ya. Novel jabatannya lumayan tinggi loh saat itu. Lagi sholat lagi. Itu parah banget dan hukumannya hanya segitu. Gue ngerasa harusnya lebih dari itu deh. Dan penanganannya harusnya bisa lebih daripada itu juga. Karena gue mikir orang yang kayak gitu aja bisa digituin bagaimana masyarakat umum kayak gue. Waktu itu gue mikirnya curhat lah gue. Ternyata banyak yang setuju. Gitu. Oh di situ pecah tuh. Di situ lumayan lah. Kritikan lu makin berlanjut. Bukan makin berlanjut ya. Emang sebelumnya juga udah ngomongin. Oke. Cuma mungkin dari saat itu banyak yang berharap, naruh harapan lebih ke gue. Oh, oke. Gue ngerasain banget jadi kayak posko laporan gitu. Sumpah apa-apa dilaporin ke gue. Yang bahkan menurut gue, lu udah aneh sih ngelaporin. Waktu itu tuh ada kasus ributnya John Kay. Lapor ke gue, bang, ini gimana? Lu maunya gue gimana? John Kay lagi ribut sama gengnya. Maunya gue ngapain? Kan ribut lah, katanya gue tahu di daerah Green Lake. Tahu gue kasusnya. Iya. Nah, pas kejadian gue tinggal di Green Lake. Dan katanya sebelah, klaster sebelah. Lu ikutan kan? Makanya kelingking gue hilang loh. Ada orang gitu loh. Gimana maksud lu? Akhirnya lu tangkepin enggak? Enggak lah. Ya kalau gue tangkepin kayaknya gue kesini pala gue agak gini. Gimana sih begini ya? Oh gitu. Agak kendor. Oh berarti orang tuh berharap lebih ya. Setiap ada isu politik atau isu yang aneh-aneh pinginnya lu. Mungkin emang itu yang fenomena saat ini ya. Kadang kan kita lihat fenomena saat ini kalau rame akhirnya ditanggapin. Ya. Banyak yang kayak gitu banyak. Sehingga mereka berharapnya bukan pada penanganan yang tepat, tapi berharapnya ini berisik deh biar dapat perhatian lebih. Oke. Terakhir PDIP juga lo kenain ya? Lah, gue kan enggak, katanya Jokowi kalau nggak ada PDIP jadi apa gitu. Katanya ini menurut Rusa yang ngomong. Dia berkata-kata. Kan lu banteng harus. Oh iya banteng, sorry. Kita ngomong Rusa aja biar. Ada yang bilang gitu. Ya udah kalau menurut beliau kayak gitu ya udah. Gitu. Tapi itu lu tweet kan? Ya gue cuma ngupload
Beritanya, gue nggak ngomong apa-apa. Tapi lu aware dong berarti. Iya gue aware. Begitu juga dengan orang-orang yang ngelihat postingan gue itu terus komen nih sama-sama aware. Ya udah gitu aja. Kenapa emang? Ya gak apa-apa. Anjing. Oh gitu. Gak apa-apa. Kayak pernyataan itu tuh fine-fine aja buat lo. Fine-fine aja lah, orang dia yang punya partai ya gak apa-apa lah. Ya. Kenapa sih? Ini kan santai aja. Santai aja. Gak apa-apa. Normal-normal aja itu ya. Fine lah. Ya normal mah gak tahu, tapi fine aja buat gua. Fine. Fine buat gua. Ya gak apa-apa. Kenapa gua harus protes? Emang gua siapa? Gua kadernya juga bukan. Lu bukan kadernya kan? Kok lu bisa mikir? Kenapa lu harus mempertanyakan hal itu? Maksud gue orang tuh mempertanyakan sesuatu kalau dia nggak yakin. Oke. Ada sedikit keyakinan di kepala lu. Ada sih. Anjing. Tapi kenapa lu segitu interestingnya sama negara ini, sama isu politik? Karena lu tahu ya itu kemakan ya. Buat fans-fans lo, buat kalau lu mainin isu itu gede nih engagement gua. Enggak, karena gue mainin isu yang lain pun, gue dapet engagement yang sama kayak gitu. Contohnya? Ya gue konten-konten lain gue yang bahas kayak soal hak-hak adik, hak-hak kakak. Itu tuh engagementnya sama, angkanya kayak gitu juga. Hak-hak adik itu adiknya siapa? Ya hak adik itu ya, kayak hak-hak adik. Misalnya adik sama kakak tuh kan sering ribut soal kakak tuh ngerasa. Ngerasa adik kakak? Iya adik kakak. Anjir. Gitu. Iya itu konten-konten yang umum aja dan engagement gue sama aja. Ketimbangnya politik. Iya, jadi kalau dibilang bahas politik buat dapat engagement, gue pun berangkatnya kan nggak dari situ. Ya. Tapi lu suka politik? Gue suka politik. Enak nih. Lu suka? Gue suka merhatiin politik. Kok lu benerin sih? Lu suka merhatiin politik? Suka. Seru tau? Seru tau. Ada yang aneh gak sama politik kita? Gak cuma nanya doang, bebas kan. Yang aneh. Ada nggak menurut lu politik kita ada yang salah? Enggak, kalau dari politik seluruh dunia sama sih. Sama. Kayak ada aja orang-orang yang rese, orang-orang yang bandel. Kalau mau dibandingin jangan politiknya, politik dimanapun kayaknya mirip lah ini. Polanya sama. Mungkin kalau yang bisa dibandingin soal kebijakan publik aja. Kalau di situ kan kelihatan beda banget kan. Karena kan komparasinya banyak nih. Negara A, B, C itu banyak kelihatan jelas. Kebijakan politik kita ada yang aneh? Kebijakan publiknya banyak lah. Contoh tahu aja kalau dari Bintang Emon gitu ya. Apa sih yang aneh? Yang terbaru ya kemarin. Yang kalau itu apa? Yang kalau katanya tinggal serumah bisa dipenjara. Lah kan cuma nanya. Ya itu. Terakhir soalnya Cinta Laura yang di sini gitu. Dia sih aneh. Menurut lu aneh? Ya menurut gue lumayan aneh. Oke. Itu lumayan aneh kayak. Tapi itu kan untuk menghindari zina. Sebenarnya bagus ya positioning lu. Bener dong gue. Bagus. Iya kan itu benar. Tujuan untuk menghindari zina ya benar. Bener dong. Kalau isi parlementernya, isi pemerintahannya berangkat dari orang-orang yang nganggap itu penting gitu. Nganggap itu nomor satu mengalahkan aspek-aspek kehidupan yang lain. Betul. Dan lahirnya itu jadinya. Oke. Dong makanya lu kalau ngerasa nggak cocok lu masuk dong. Ke dalam. Oh, Mamat aja suruh masuk. Mamat setuju gue Mamat. Mamat pas tuh. Pas deh. Tapi Mamat ngeritik doang, nggak pernah mau masuk. Bapak, bentar lagi mau masuk deh. Dia mau pura-pura dong. Ntar dia 4 tahu-tahu ada. Kalau kita iseng bikinin baliho. Yuk. Mamat buat dia. Mau gak lu? Ayo. Biar dia kaget. Sumpah, dia masih bilang-bilang. Ayo, gak bisa. Ini direkam. Gimana gak bisa bilang? Tapi dia seru. Betul-betul bikinin Mamat. Balik Mamat. Tapi semenjak lu mulai mengkritik pemerintah atau lu mewakilkan orang banyak, pernah dapat something yang gak enak amat? Ada aja. Contohnya? Gue something yang buat lu gak nyaman, apaan sih gak jelas anjing? Ya waktu itu ada upaya nge-hack ke handphone, nge-hack ke sumpah lu email. Sumpah lu, Mamat sih anjing. Sumpah lu Tang? Sumpah ke manajer gua, sampai kakak-kakak gua tuh ada tuh. Kayak gitu. Nge-hack kapan handphone? Handphone. Anjing. Lewat. Ya emang ada beberapa pihak yang punya fasilitas untuk itu. Fasilitas. Kita kan sering lihat berita nge-hack kan kayak dari spam, ngeklik link apa gitu. Iya. Itu kan salah kita kan. Ini enggak, lu ganteng diem terus
Ada, bisa. Lagi nonton bokep nggak waktu itu? Aman. Beda HP. Itu nonton bokep kan suka nyambusin dulu, gua klik gitu. Oh iya. Bener. Pernah tuh gua ke-hack gara-gara itu anjing itu bokep. Blok. Iya. Lu pengen download kan waktu itu. Bisa orang kena itu kalau mau download. Cuma nyambungnya ke sini gua klik. Salah gua anjing. Lu enggak ya waktu itu? Orang lagi sange mau tolong. Orang ya kan, gua sange tolong tuh klik. Virus tau goblok. Udah gua mau ngomongin soal pernikahan lu. Congratulations ya. Thank you. Bintang Emot. 6 bulan ya? 7? 6 bulan. Terus tadi di bawah lu bilang, Nat, ini tuh pacar pertama gue. Berarti first love? First love enggak? Terus first apa? Ya pacar pertama. Ya first love tergantung gimana ngeliatnya. Kayak lu cinta monyet dulu awal-awal. Kayak suka ke orang. Ya gue firstnya kayak awal-awalnya kayak masih bocah aja gitu. First love lah. Pacar pertama yang yaudah gue pengen sama dia nih. Nah ya naruh tanggung jawab dan lainnya. Maksudnya gue harus ngebina hubungan ya sama dia. Pacar pertama tuh dia. Nembak. Orang pertama yang diterima tuh dia. Gue pernah nembak orang ditolak. Nah dia yang nerima. Enggak, itu zaman kapan tuh nembak kayak nembak tuh masih ada nggak sih sekarang kayak gak jadi pacar gue gitu? Masih lah. Oh masih ya? Masih lah. Nggak, berarti lu dulu nembak dia? Gue nembak dia. Oke. Yang sekarang bini lu kan? Gue mah telat pacaran Bang Nat. Lah lu kapan pacaran? Nah gue 22 apa? Oh dulu baru pacaran. Kan lu dulu pesantren di Jombang. Itulah. Kayaknya mungkin gara-gara pesantren. Pesantren dulu kan. Agama dulu. Subhanallah. Semoga lelah ini menjadi lilah kan. Betul. Di Jombang. Di Jombang gua. Nah ya gue kenal cewek itu baru 22 gitu deh. Dan ini first love lo. Cinta pertama lo. Cewek gue pertama. Terus katanya lu putus. Jadian berapa lama putus deh tuh. Beres itu kayak, tar dulu deh, gue mau berkelana. Mau kemana sih Bang? Kayak keras sakti lo. Berkelana. Pisah ya dulu. Terus pisah. Gue kan belum pernah pacaran Bang. Jadi gue tuh takut misalnya gue serius sama satu orang di pertama ini sampai nikah. Gue takut dengan bayang-bayang. Gue belum pernah nyobain yang lain-lain nih. Nyobain apa ya? Enggak, bukan nyobain. Apaan? Nyobain berkenalan. Iya nyobain. Berhubungan baik. Makan. Ngobrol, makan dengan perempuan lain. Karena gue pengennya milih perempuan untuk yang gue nikah itu milih di antara perempuan. Bukan karena dia orang yang pertama. Gitu. Kenyataannya gitu kan. Yang pertama malah yang nyangkut. Tapi kan prosesnya enggak Bang Nat. Gue putusin dulu terus habis itu gue kenal beberapa cewek. Berkelana dulu yang lu bilang. Iya, berkenalan. Oh, berkenalan, sorry. Lu masuk gue salah dengar. Ya, sorry. Lu berkenalan dulu ke A, B, C, D, E. Iya. Sampai Z enggak tapi maksud gue? Enggak sih. W. Sampai W. W. Stop nih. Kayaknya yang bener yang ini. Yang bener yang ini. Udah gue balik. Oh, berarti ini mantan yang lu nikahin lagi dong? Yes. Anjir. Triggernya apa? Kenapa lu tiba-tiba kayak, kan masih muda kali 26 ya? 26. Apa? Trigger, gue nikah gitu. Karena pas udah balikan gue juga mau ngapain lagi. Karena gue udah tahu, gue maunya sama dia nih. Sampai beres ya. Sampai selesai umur gue. Ya terus mau ngapain lagi kalau nggak nikah gitu. Dan maksudnya stepnya mau ngapain lagi. Kayak kebetulan alhamdulillah rezekinya ada waktu itu. Ya. Terus juga gue ngerasa udah cukup buat kenal diri gue untuk tahu apa yang gue mau ya. Ya udah cukup juga jadi ya mau ngapain lagi gitu. Oke. Dianya pun nanyain kayak bener nih sekarang. Maksudnya dianya pun kayak santai aja nggak usah secepat itu kemarin gitu. Iya tapi lu nya mau cepet-cepet lu maksa. Gue yang kayak udahlah sekarang aja ngapain gitu. Padahal dia nggak mau tuh awalnya ya lu paksa ya. Nggak mau. Paksa, gue bayarin ke bapaknya. Demen gitu. Oh gitu. Gitu lagi. Enggak. Ide sama-sama pengen akhirnya kan jadi ibadah. Benar. Iya. Tapi seru nggak? Setelah kan beda tau orang pacaran nikah gitu. Seru nggak? Seru. Wah itu pertama kali gue lihat kan dia nggak pakai hijab kayak pas gue apa? Lah. kan
Gue pertama kali lihat dia nggak pakai hijab pas itu habis nikah, kaget gue. Emang ngapain dia? Kan habis nikah. Habis nikah. Pertama kali gue lihat pas dari akad ke resepsi kan ganti baju. Ganti baju. Set di akad. Ya gue duduk makan kan udah ngumpul bareng keluarganya kan kayak udah welcome to the family. Udah keluarga Fast and Furious banget tuh gue. Ada Vin Diesel waktu itu. udah ngobrol terus di ekor mata gue cewek gue kan lagi dandan lepas kerudung lah tas melintir tuh lu tang kacau banget cuma waktu itu kan gue tenang aja kan santai lah biarin padahal udah gak tenang tuh ya dalam rumah gak selamat dia itu pertama kali tuh itu pertama kali oke gitu. Resepsi bubar nih nikah udah bubar set pulang semua sudah lu kemana? Ya, gue beres-beres lah, ngitung amplop. Oh, ngitung amplop. Benar. Tidak bisa, Ona. Tidak semudah itu, Ona Dio. Iya, kan bubar nih. Makasih ya. Oke. Lo berdua sama bini lo nih ngitung amplop. Ngitung amplop. Sayang, oke lumayan nih gitu ya. Set. Kasih. Amplop tutup. Setelah itu gue mau tahu dong. Ngapain? Mandi dulu kan beres capek kegiatan nikah. Salaman mulai make up, nempel, mandilah. Lu mandi juga dong? Iyalah. Ya mandi berdua mandi tuh. Mandi. Nah. Udah situ sholat isya tuh. Sholat isya dulu. Sholat isya. Oke. Sholat isya kan. Udah beres. Baru akhirnya kita lihat-lihatan. Makan enak nih. Makan. Oh makan dulu. Makan saat. Kan ya lu juga ngalamin nih kan, apalagi kalau tamunya banyak lu gak sempet makan tuh. Bener. Salaman aja ngeliatin. Capek tuh, capek banget. Mandi beres. Makan beres. Buka amplop beres. Makan beres. Kenyang tuh. Udah dong, hal-hal yang harusnya wajib udah beres nih. Beres. Udah lah, beres itu kita ngeliat-liat video tadi nikahan. Kan seru. Ya, oke. Nontonin loh. Oh, tonton seru nih. Iya. Temen lama kita dokumentasi gue bagus, jadi langsung jadi tuh. Langsung itu nonton langsung, wah seru dah tuh. Wah beres. Tas, kayaknya. Berapa menit tuh lu nonton dokumentasi lu? Ya cukup lama, setengah jam. Setengah jam lah ya. Cukup lah, tas sudah. Tep, mati. Dokumentasi mati nih. Udah bosen dong kayak maksudnya. Ini kayak kegiatan basa-basi aja gitu. Iya. Oh seru nih, tadi nikahan kita sukses ya. Udah kita persiapin lama. Terus? Udah habis itulah baru kita buka handphone kan. Kita nelpon temen-temen. Thank you banget nih udah bantuin. Ngobrol sama temen lama. Ngobrol. Temennya bini lu telepon. Semua telepon nih. Thank you udah datang ya. Gua enak dulu. Matiin telepon. Setengah jam lagi tuh ada. Ada temen gue namanya Jadid ada, Juan ada, Adi ada, Rangga ada, Gusman ada, terus Sidiawan pun ada. Kamal nggak datang waktu itu Kamal. Kamal mana? Kamal datang ya? Kamal datang waktu itu. Kamal datang. Terus Bandung siapa lagi? Mamang ada. Lu bisa nggak usah sebutin yang gue nggak kenal ya? Udah lo telepon semua tuh. Mereka udah supporter lo. Wah keren nih kalau lancar. Lancar ya. Udah. Bini lu juga nelfon teman-temannya. Thank you. Kelar. Tetap mati. Lowbat. Ternyata lowbat HP-nya. Oh HP-nya lowbat. Udah kan. Berarti harus kegiatan yang enggak memanfaatkan handphone. Betul. Karena kan handphone lowbat. Apa nih kegiatan tidak memanfaatkan handphone kan? Iya. Kita bukalah itu ada bingkisan dari hotel. Karena kan hotel masih. Bingkisan dari hotel banyak. Ada. Oh banyak. Buka satu-satu. Isinya apa aja? Macam-macam, ada yang kue, ada yang anduk angsa gitu. Oh, anduk angsa begitu. Gue gedek banget gitu, bikin kotor kasur doang. Kan ada anduk angsa, terus ada bunga-bunga kan. Apain sih ya? Udah, buka dari hotel, hadiah teman-teman. Kelar tuh. Lanjut lah besok harinya, pagi hari gue makan. Lo enggak, tak dulu. Udah. Gue skip. Oke, Tang, berarti married 6 bulan. 6 bulan. Ini pertanyaan standar sih. Anak udah kepikiran mau bikin anak cepet, apa kan ada orang tuh yang mau langsung sedikasihnya apa ditunda dulu, mau kerja dulu gitu. Kalau lu pengennya kayak apa? Gua sih sebenarnya pengen mengenal dulu lah. Saling mengenal dulu. Karena tadinya emang gak kenal-kenal banget ya. Kenal. Kalau enggak masa tiba-tiba gue seret ke KUA kan enggak dong. Nah, gue hapus tato lu sini aja biar nggak balance lu. Enggak, berarti lu emang ntar dulu.
Lo pilih lebih mengenal dan spending Gua time berdua. Spending time dulu berdua cuma dengan konsep sedikasinya. Kalau ada ya udah. Oke. Kalau enggak mau ngejar banget gitu. Kalau ada itu berarti nyoba dong ya? Iya dong. Oh, nyoba tuh apa sih maksud gue? Nyoba. Nyoba milih nama anak. Oke. Nah kalau ada, belum ada namanya nih. Masih dipanggilnya sampai umur 11, hey gitu. Enggak dong, nggak bisa. Oke. Gini. Enggak, harus ada namanya. Oh gitu. Begitu. 6 bulan, 7 bulan. Tapi lu bukan tipikal yang nunda ya? Nah, direncanakan sih tepatnya. Oke, direncanakan. Direncanakan. Gitu. Oke, berarti 6 bulan udah, anak tinggal kita tunggu ya rame-rame. Semoga cepet lah biar ada bintang junior dong. Ya iya sih, cuma orang-orang tuh ngeliat gue kayak pasangan bocil loh. Kenapa? Iya, sih sama-sama kelihatan kayak anak-anak. Kenapa? Ya dari face gue memang sama dia memang kayak bocil, terus tinggalnya memang sering bercanda berdua yang karena kayak tidak ada sosok dewasa di antara kita gitu. Ah kelihatannya aja Tang, kayaknya lu dalamnya dewasa deh. Lu kayak kalau hampir rumah suka yang banding-banding piring gitu ya. Kayak gitu, dewasanya gak kayak gitu. Tapi lu berarti lagi enjoy pernikahan lo. Lagi enjoy. Berdua nih ya. Liburan, berdua. ngobrol bareng, hahi bareng, curhat bareng ya. Ya karena bahkan gak usah yang jauh-jauh ya. Kayak ngobrol sama lu aja di bawah kan. Ya udah selama lu belum punya anak nikmatin aja. Iya. Ya, lu mau bawa gue sekarang ya? Iya dong. Berarti lu mulu bawa gue. Jadi memang bener kata orang-orang yang nikmatin aja sebelum punya anak itu tuh gue pengen praktekin secara bener gitu. Bener. Karena kan kalau udah punya anak udah nggak ada jalan kembali kan. Ah kata siapa? Seru ah. Loh, siapa yang bilang gak seru? Oh, tidak bisa, Omet. Oh. Punya anak seru. Seru di ruangnya sendiri. Berdua pun bisa seru. Benar. Di ruangnya sendiri gitu. Oke. Tapi udah banyak yang ngomong kayak tadi gue di bawah gitu ya. Iya, setiap yang punya anak bilang gitu. Kayak nikmatin aja waktu lu. Kan sama kayak orang yang belum nikah seringnya dinasihatin gitu kan. Mumpung lu belum nikah, seneng-seneng dulu deh. Bener. Bukan berarti gak happy di setiap stage itu. Cuma ya nikmatin aja waktu yang ada saat itu gitu. Keren Bintang. Dulu kan kita masih gampang banget kena hoax kan. Sebarkan ini ke sekian orang. Kalau tidak emakmu akan mati gitu. Dulu kan ada DM tuh kayak gitu ada kan. Kirimkan pulsa. Nah, kalau gitu enggak ada. ini ya. Itu kan bertumbuh ke sekarang kayak kita lebih kritis terhadap sesuatu. Ya. Kayak lu kalau dikirimin kayak gitu sekarang nggak bakal ngelakuin kan. Ya paling lu kirim ke 7 lah. Nggak sampai 10 lah. Bisa agak pintar.